Oke, topik kita malam hari ini adalah the power of focus. Ya. Kita mulai dengan definisi fokus. Apa sih sebenarnya fokus? Nah, fokus itu definisinya ini, memusatkan perhatian pada satu tujuan dan tidak membiarkan hal-hal lain mengganggu. Nah, itu namanya fokus. Oke, kalau cowok katanya hanya single fokus, cewek katanya bisa multi fokus. Tapi saya pernah dengar ada satu materi mengatakan bahwa sebenarnya cewek pun nggak multi fokus. Kelihatannya multi fokus ya, mengerjakan ini, tapi pada satu waktu seorang wanita pun hanya bisa fokus pada satu hal aja. Ya, karena otak kita memang hanya bisa fokus pada satu hal. Cuman cewek lebih gampang ya, wanita lebih gampang dia switch ya. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Kalau cowok nggak bisa ya. Harus satu. Kalau dia sempat di apa ya, di distraksi ya, terganggu, dia buyar. Ya itu cowok ya. Tapi kita nggak bahas itulah ya. Kita bahas hubungannya dengan bisnis MLM. Fokus itu memusatkan perhatian pada bisnis MLM kita dan kita jalankan dengan kesungguhan hati, dengan serius, dan tidak membiarkan hal-hal lain mengganggu. Ya, nah, itu tujuan dari materi kita malam hari ini. Dan fokus itu adalah halo, Pak Suprato. Yes. Atau yes, saya on kan YouTube. Boleh juga. Ya. Cuma teman-teman nggak tahu ya. Ya, soalnya ada yang chat juga di Instagram. Mereka pengen masuk udah daftar tapi nggak bisa masuk gitu loh. Kasian juga kan. Karena kan yang daftar itu nggak sampai 500 tapi ternyata yang masuk lebih dari itu. Jadi saya live di YouTube ya. Sebentar ya. YouTube, tapi tolong yuk coba kontak ke Winola sama Nana ya. Kasih tahu bahwa bisa lihat di sana bagi yang karena Nana sama Winola nggak tahu. Oke. Ini saya live-kan dulu ya, sebentar ya. Saya live-kan dulu. Sebentar ya teman-teman, sabar. Jadi fokus itu penting banget. Ya. Fokus itu penting banget. Jadi topik ini memang topik yang penting karena inilah salah satu kalau kita sebagai leader ya, kesel banget itu downline yang misalnya udah serius banget, tiba-tiba menghilang gitu ya. Ketahuannya ternyata terganggu fokusnya ya oleh hal-hal apalah gitu. Makanya topik hari ini nanti kita akan paparkan hal-hal apa saja yang mengganggu fokus. Supaya kalau ini Anda punya audionya ya, Anda pinjamkan ke domain Anda. Nanti domain Anda dengar, kena ya. Dulu kami punya ini ya materi seperti ini. Jadi domain kita pinjamkan. Jadi mereka yang serius, mereka dengarkan ini. Tujuannya apa? Pertama, supaya orang yang udah sempat terganggu fokusnya sadar, balik lagi. Yang kedua adalah mereka yang belum terganggu fokusnya waspada. Jadi mereka mewaspadai hal-hal yang bisa mengganggu fokus. Ya, itu tujuan dari materi tentang the power of focus. Sudah live ya? Silakan lanjut. Sudah live ya? Oke, kasih tahu Nana sama Winola ya. Oke, jadi definisi fokus itu adalah memusatkan perhatian pada satu tujuan dan tidak membiarkan hal-hal lain mengganggu. Dan fokus itu adalah kekuatan. Saya kasih contoh. Ya, fokus adalah kekuatan. Tetesan air, tetesan air ya. Setetes demi setetes, saya tutup dulu ini deh supaya lebih besar ya. Tetesan air teman-teman ya, setetes demi setetes pada sebuah batu ya di titik yang sama, tetes itu belasan tahun, puluhan tahun bisa membuat batu itu bolong. Ya, batu itu bolong gara-gara tetesan air. Batu keras itu bolong. Kenapa? Karena dia netes di titik yang sama terus-menerus, fokus. Ya. Jadi kalau air ya fokus di satu titik itu bisa melubangi batu. Jadi fokus adalah kekuatan. Ya. Contoh lain ya, tetesan air ini bisa digunakan untuk menyiksa tawanan. Di Vietnam, tawanan perang itu disiksa dengan cara seperti itu, teman-teman. Jadi tawanannya itu diikat, lalu ditetesin air, itu di ubun-ubun kepalanya. Tetesan pertama, tetesan kedua, kelihatannya sejuk. Tapi coba kalau berhari-hari seperti itu,
Wah, Anda tahu nggak? Setelah berhari-hari air itu netes di titik ubun-ubun yang sama, setiap tetesan itu bisa menyakitkan dan membuat tawanan itu kayak mau gila, teman-teman. Jadi itulah kekuatan dari fokus. Jadi kalau tetesan air di tempat yang sama terus-menerus, itu kekuatannya luar biasa. Contoh lain. Kita tahu matahari menyebarkan panas yang hangat lah ya. Paling kalau jam 12 siang terik, ya panas, tapi nggak sampai membakar. Ya, maksudnya sampai terbakar gitu. Kalau kita kertas, ditaruh di sinar matahari jam 12 siang, ya paling kertas itu panas. Karena sinar matahari ya yang turun menyinari atau menyinari ini ya, kertas ini, itu kan tersebar gitu loh. Jadi kertas ini nggak asal sampai terbakar. Tapi coba pakai kaca pembesar atau loupe, ya kaca pembesar itu kan menangkap sinar matahari, ya, kemudian difokuskan ke satu titik di kertas. Apa yang terjadi? Kertasnya terbakar. Ya, jadi kaca pembesar kan membuat matahari fokus sinarnya ke satu titik, terbakar kertas itu. Jadi fokus itu kekuatan. Dalam kejadian sehari-hari kita tahulah manfaatnya fokus. Nonton bioskop misalnya. Kalau kita nonton bioskop, apa yang membuat kita lebih bisa menikmati filmnya? Karena gelap. Sekelilingnya gelap. Sehingga kita fokus ke layar. Sehingga kita lebih menikmati filmnya. Jadi fokus itu kekuatan. Ya, bahkan di dunia sirkus, teman-teman, kalau Anda pernah lihat ada pawang singa, cara pawang singa itu menaklukkan singa yang liar, yang buas itu, caranya apa? Teman-teman pernah lihat nggak si pawang itu memegang kursi yang dibuat terbalik sehingga empat kaki kursi itu menghadap singa. Ya mungkin saya tunjukkan gambarnya ya. Saya tunjukkan gambarnya ya. Seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Pernah lihat nggak? Jadi si pawangnya itu pakai kursi terbalik. Sehingga empat kaki kursi menghadap singa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia memecah perhatian singa menjadi 4 titik. Jadi kekuatan singa itu dipecah ke 4 titik. 4 titik dari kaki kursi itu. Supaya kekuatannya jadi lebih turun. Dan mampu dijinakkan oleh sang pawang. Ya, kenapa? Karena fokus adalah kekuatan. Makanya Bapak Ibu, Anda jalankan bisnis. Jangan main-main dengan yang namanya fokus ya. Fokus itu adalah kunci Anda untuk sukses. Dan sebaliknya, kalau Anda terganggu, distraksi, ya terganggu, nggak bisa fokus, nah bisnis Anda nggak kemana-mana. Oke, jadi penting sekali yang namanya fokus. Nah, berikutnya, banyak sekali orang bilang ya salah paham. Pak, saya nggak bisa fokus karena saya masih kerja di kantor. Ingat, fokus bukan berarti full time. Oke, jadi kalau kita kerja full time 8 jam per hari, kalau untuk fokus di MLM nggak harus full time. Dulu saya 22 bulan pertama saya part time. Saya bangun bisnis MLM saya part time. Tapi bisa fokus nggak? Bisa. Karena sekali lagi fokus bukan berarti full time. Ya, part time pun bisa untuk fokus. Nah, Anda harus bedakan teman-teman antara part time, yaitu paruh waktu, dengan spare time, waktu sisa. Nah, kalau Anda mau fokus, part time. Kalau spare time, nah itu nggak fokus. Kalau part time, paruh waktu, itu artinya kita kerja di kantor 8 jam, kita jalankan MLM di luar waktu kantor. Jadi nggak 8 jam per hari. Mungkin cuma 2 jam, 3 jam, atau 4 jam per hari. Namanya paruh waktu. Kita kerjakan MLM di luar waktu kerja kita. Itu namanya paruh waktu. Tapi beda dengan spare time, waktu sisa. Kalau spare time itu artinya gini teman-teman. Pak, saya akan presentasi. Kalau hari ini saya tidak ada kerjaan, kalau hari ini tidak ada teman yang ngajak hangout, kalau hari ini tidak ada film yang bagus, kalau hari ini anak saya nggak ajak berenang,
Ada waktu sisa, baru saya kerjakan MLM. Nah, itu namanya spare time. Jadi, Anda tetap bisa fokus, asalkan jalankan part time. Tapi jangan spare time. Kalau spare time itu nggak serius. Dia memberikan waktu sisa. Kalau nggak ngapa-ngapain, ada waktu sisa daripada nganggur, oke deh presentasi. Nah, kalau paruh waktu atau part time nggak seperti itu. Paruh waktu itu artinya sengaja kita sisihkan, nggak 8 jam per hari, karena 8 jam per hari itu full time, ya di bawah 8 jam per hari, mungkin 4 jam, mungkin 3 jam, tapi sengaja kita sisihkan. Sengaja kita udah kosongkan, sehingga misalnya nih contohnya ya, waktu pulang kantor jam 5, jam 6 ya. Nah, jam 6 kita udah fokuskan untuk presentasi. Lalu tiba-tiba ada film bagus. Netflix keluar film bagus. Atau bioskop lagi putar film bagus. Waduh, tergoda. Batalin presentasi atau nonton. Nah, kalau orang yang part time tapi fokus, dia nggak tergoda. Dia udah sisihkan waktu dan dia akan gunakan waktunya untuk presentasi. Nah, itu namanya part time. Nah, tapi kalau orang yang spare time, ada film bagus, nonton film dulu, ya. Nah, itu nggak serius. Nah, teman-teman, walaupun Anda jalankan bisnis MLM nggak full time, misalnya Anda kerja di kantor, tetap aja Anda bisa fokus. Karena Anda sengaja menyisihkan waktu di luar kerja untuk bisnis MLM Anda. Saya kasih contoh ya, ini adalah contoh kira-kira jadwal saya waktu dulu kerja 22 bulan ya saya kerja part time, presentasi saya nggak pernah di bawah 40 kali per bulan. Seperti apa sih? Saya kasih contoh ya. Salah satu minggu saya itu seperti ini. Ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Misalnya ya, ini ya, jam 8 sampai jam 6. Ini anggap kita kerja. Sore ya. 8 jam kerja itu seperti ini. Lalu hari Senin jam 6 ke atas, ya misalnya ada meeting dengan upline ya atau meeting dengan tim ya. Lalu hari Selasa saya bisa 2 presentasi one on one. Jam 6 sampai jam 8 dan jam 8 sampai jam 10 malam. Rabunya saya bikin home meeting. Kamis saya lakukan follow up pulang kantor, 2 follow up. Jumat saya lakukan 2 one on one sepulang kerja. Nah, Sabtu hari libur, Anda bisa menggunakan waktu lebih banyak. Misalnya pagi, Anda bisa one-on-one 1, lalu siangnya, katakan ada OPP atau presentasi mingguan ya, pertemuan mingguan di MLM Anda, ya apapun istilahnya ya, mungkin OPP, mungkin yang lain-lain ya, atau BOP dan lain sebagainya. Nah, pulang dari OPP, Anda bisa lakukan follow-up sekali. Nah, hari Minggu, itu Anda bisa 4 presentasi one-on-one dan 1 follow-up. Pak, kok bisa ya 5 pertemuan? Saya pernah 7. Saya pernah dalam hari libur, itu 7 tempat. Jadi ada 7 presentasi dan follow up. Itu saya lakukan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda walaupun part time, tetap aja bisa fokus. Tetap aja Anda bisa 40 presentasi per bulan. Jadi ini contohnya. Ini contohnya walaupun part time karena kerja, tapi kita bisa fokus. Oke? Nah, ini jumlah presentasinya berapa ini dalam seminggu? Ya, ada 9 one-on-one plus 1 home meeting. Ada 10 presentasi. Nah, dulu waktu saya 22 bulan jalankan MLM pertama, 22 bulan pertama saya jalankan MLM pertama saya, itu saya minimal 10 presentasi per minggu, 40 presentasi per bulan. Nah, seperti inilah jadwalnya. Nggak full time, Bapak Ibu, part time, tapi fokus. Part time, tapi fokus. Part time, tapi full heart. Sering orang bilang begitu ya, full heart, bukan full time, tapi full heart. Jadi walaupun dia part time, tapi kita benar-benar diluangkan waktunya. Jadi kalau Anda lihat jadwal saya seminggu ini, misalnya saya udah jadwalkan one on one, 2 one on one. Kalau tiba-tiba ada acara keluarga atau misalnya ada teman ngajak jalan-jalan lah, apapun yang terjadi, saya nggak akan tergoda, Bapak Ibu. Ya, saya udah luangkan waktu ini dengan sengaja untuk bisnis MLM. Jadi tidak akan terganggu fokus saya, ya. Nah, ingat teman-teman, sebelum saya lanjutkan pembahasan, ada yang namanya momentum di bisnis MLM. Yaitu momentum itu kan rumus kimianya, rumus fisikanya adalah massa dikali kecepatan. Artinya Anda perlu memasukkan orang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat untuk memulai bisnis Anda supaya ada momentumnya. Nah, momentum itu adalah sebuah ledakan awal yang memberikan energi supaya bisnis Anda berkembang. Harus ada sebuah momentum.
Nah, kalau Anda cuman masukin orang sedikit demi sedikit, cuman dikit aja, misalnya cuman rekrut 1 orang per bulan, nanti bulan depan rekrut lagi 1 orang, wah nggak ada momentum. Rekrutlah yang banyak, minimal 5 orang lah per bulan itu Anda rekrut pribadi. Ya, kalau bisa 10 lebih bagus lagi. Jadi mulailah dengan jumlah yang banyak supaya ada momentum. Kenapa? Kenapa harus ada momentum supaya bisnis Anda berkembang? Orang yang slowly ya, lambat-lambat kembangkan, nggak dengan kecepatan tinggi, itu bisnisnya nggak berkembang kemana-mana karena dia nggak bisa melawan yang namanya inersia. Ya, jadi untuk melawan inersia itu perlu ada sebuah ledakan energi. Nah, apa inersia itu? Di hukum fisika, inersia itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Jadi kalau benda diam, dia akan mempertahankan posisinya. Makanya kalau ada mobil dalam keadaan diam, didorongnya lebih berat. Tapi mobil itu kalau udah jalan, nah benda yang berjalan akan mempertahankan posisinya untuk tetap bergerak. Jadi kalau mobil diam, Anda dorong susah karena inersia. Nah, setelah ada momentum, Anda udah mendorong mobil itu jalan, mobil itu akan lebih mudah digerakkan. Kenapa? Kecenderungan benda bergerak untuk tetap bergerak. Jadi Anda harus membuat momentum di awal supaya kalau Anda mendorong mobil, ya, mobil parkir di jalan mendatar ya susah Bapak Ibu didorongnya, ya. Apalagi di jalan mendaki. Anda dorong itu setengah mati. Tapi kalau Anda punya momentum, Anda masukkan orang dengan kecepatan tinggi, ya, maka mobilnya akan jalan. Nah, kalau mobil udah jalan, suatu saat sudah di jalan menurun, ini sudah terjadi momentum, Bapak Ibu. Ada batu di depan pun ditabrak, ya Anda freedom. Jadi, perlu menciptakan sebuah momentum di awal Anda jalankan bisnis MLM supaya bisnis Anda bergerak. Ya, karena Anda harus melawan gaya inersia. Oleh sebab itu, Anda harus fokus. Karena fokus melahirkan kekuatan. Dengan fokuslah Anda bisa memasukkan orang dalam jumlah banyak ke organisasi Anda. Oke? Nah, kita lanjut sekarang. Hal-hal apa saja yang mengganggu fokus? Ya, berdasarkan pengalaman kami ada banyak hal yang bisa mengganggu fokus kita yang lagi serius di MLM. Ya, kita bahas satu-satu. Hal yang pertama, promosi di kantor. Ini untuk karyawan yang kerja part-time di MLM ya. Ada banyak contoh downline yang lagi serius-seriusnya, lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba dapat promosi di kantor. Lalu tiba-tiba yang tadinya presentasi 30 kali per bulan, tiba-tiba melempem. Tiba-tiba yang tadinya rajin di pertemuan, tiba-tiba jarang muncul di pertemuan. Usut punya usut, ternyata orang ini dipromosi. Tadinya dia seorang supervisor, tiba-tiba dipromosi menjadi seorang manajer. Nah, begitu dia jadi sales manager, dengan tambahan tanggung jawab, tambahan kegiatan, dan juga dia merasa semangat juga dapat promosi di kantor, jadi kurang fokus di bisnis MLM. Itu banyak terjadi. Saya sendiri banyak orang datengin saya karena mereka tahu latar belakang saya seorang manajer waktu dulu jalanin MLM ya, part-time. Jadi mereka tanya sama saya, Pak, saya ya saat-saat tertentu saya semangat sekali, saya pengen freedom, tapi ketika di kantor saya dipromosi, tiba-tiba jadi nggak fokus. Ya. Nah, saya waktu itu cuma bilang sama dia, jangan memoles mobil sewaan. Maksudnya apa, Pak? Kalau kamu nyewa mobil, apakah kamu poles? Ya, enggak kan? Kita pakai aja karena mobil sewaan kan. Mobil sendiri baru kita poles. Maksud saya adalah, kalau Anda kerja untuk orang lain, sesemangat-semangatnya, ya tentu saja Anda akan lebih semangat bangun bisnis Anda sendiri. Di MLM kan Anda bangun bisnis Anda sendiri, betul nggak? Nah, kalau Anda semangat di kantor, lebih lagi semangat Anda jalankan bisnis Anda sendiri, betul nggak? Bukan berarti kita kerja di kantor, kita malas-malasan, kita dibayar untuk kerja. Tentu saja kita akan kerja dengan serius. Tapi pulang dari kantor, waktu yang tidak produktif, di mana kita tidak terikat lagi di kantor, yaitu hak kita untuk menggunakannya. Nah, kalau Anda di kantor aja Anda semangat, masa bisnis MLM Anda, aset Anda sendiri, masa depan Anda nggak semangat. Gitu ya. Jangan memoles mobil sewaan. Ini supaya dia sadar, oh iya ya, saya harus fokus. Jangan sampai promosi di kantor membuat saya kehilangan fokus. Mana lebih penting? Karir di kantor atau aset Anda di MLM? Aset Anda di MLM itu selamanya loh Bapak Ibu, bahkan bisa diwariskan. Kalau di kantor suatu saat kita akan pensiun. Dan begitu kita pensiun selesai semua. Ya. Oke. Jadi jangan sampai kalau Anda promosi di kantor membuat Anda kehilangan impian Anda di MLM. Ya. Jadi promosi di kantor itu banyak loh membuat orang nggak fokus. Nah, Anda harus waspadai itu. Poin yang kedua,
Ya, hal yang kedua yang mengganggu fokus apa aja? Proyek baru, misalnya ya dia nggak dipromosi tapi sama bosnya dikasih proyek baru. Apalagi proyek yang mengharuskan dia keluar kota. Wah, ini bisa menyita waktu sehingga dia kehilangan fokus. Nah, itu juga banyak terjadi. Teman-teman saya yang kerja di kantor, yang jalani MLM, tadinya semangat, tiba-tiba melempem. Nah, usut punya proyek baru, sehingga mengganggu fokusnya. Sama seperti yang saya katakan tadi, jangan memoles mobil sewaan. Artinya, walaupun kita punya jabatan bagus di kantor, walaupun kita diharuskan kerja serius di kantor, nggak main-main juga karena kita dibayar, digaji untuk jasa profesional kita, tapi jangan sampai kita mengabaikan fokus kita di MLM yang sebenarnya adalah aset kita sendiri. Ya, bisnis kita di MLM ada bisnis kita sendiri yang bisa diwariskan. Kalau di kantor hanya sampai kita pensiun. Oke? Syukur-syukur masih dibutuhkan oleh bos. Kalau nggak dibutuhkan, kapanpun kita bisa dikeluarkan. Oke? Jadi jangan sampai proyek baru ataupun promosi tadi membuat kita kehilangan fokus dengan bisnis MLM. Ya, kita tetap bisa full heart. Kita tetap bisa fokus walaupun part time. Proyek baru tetap aja kerjakan dengan serius, tapi Bapak Ibu berjuang untuk fokus di MLM, jangan sampai kehilangan fokus. Karena gini, sayang Bapak Ibu, kalau Anda udah lagi kenceng-kenceng, ya lagi 30 presentasi per bulan, 30 presentasi per bulan, terus lagi kenceng, tiba-tiba di promosi di kantor ada dapat proyek baru, Anda nggak bisa fokus, turun kecepatannya jadi 10 presentasi per bulan, 10 presentasi per bulan, itu artinya momentum Anda turun. Anda yang tadi dorong mobil, udah jalan karena 30 presentasi per bulan, tiba-tiba Anda slow down. Anda ngaso dulu sebentar. Apa yang terjadi? Mobilnya turun, Bapak Ibu, berhenti. Dan kalau berhenti, Anda mau dorong lagi, butuh momentum baru lagi. Sayang. Makanya banyak orang yang jalankan presentasi ya, kenceng, turunin lagi, kenceng, turunin lagi, naik, turun seperti itu. Bisnisnya nggak berkembang kemana-mana. Ya sering ya kita kasih ilustrasi ya, pesawat terbang kalau mau take off itu kecepatannya ditambah. Kalau dia mainin kecepatannya, kenceng rem, nggak terbang, momentum nggak terbentuk. Oke? Nah, hal berikutnya, mutasi atau pindah kerja itu udah jelas ya. Jadi tiba-tiba dia aktif di sini, tiba-tiba dimutasi keluar kota. Kehilangan fokus karena pindah ke kota lain, mungkin dia harus menyesuaikan dengan kota tersebut, barangkali dia dapat tanggung jawab baru, kondisi yang berbeda, sehingga membuat dia slow down. Ya, ini banyak contoh seperti itu ya. Yang tadinya 30 presentasi, tiba-tiba dimutasi, kehilangan semangat. Tapi ya Bapak Ibu ya, ada juga orang-orang yang walaupun dimutasi, pindah kerja, dapat proyek baru, ataupun dipromosi, tetap mempertahankan fokusnya. Ada, berarti bisa. Ya, karena dia tidak kehilangan fokusnya. Dia tahu mana yang lebih penting. Aset sendiri atau aset orang lain. Jadi dia tahu mana yang lebih penting. Makanya dia tidak kehilangan fokus. Dia tidak mau membiarkan promosi, proyek baru ataupun mutasi mengganggu fokusnya di MLM. Ada orang seperti itu. Ya. Berikutnya pacaran ya, pacaran. Benar ini. Ini semua yang saya sebut ini benar terjadi. Itu pengalaman saya karena saya udah 19 tahun di MLM. Jadi banyak pengalaman lah. Saya ada ini downline yang tadinya jomblo, semangat sekali jalani MLM, tiba-tiba hilang, ternyata punya pacar baru. Ya, dia mulai pacaran, Sabtu Minggunya itu buat pacaran, yang presentasinya tadinya kencang jadi sedikit. Itu bisa terjadi, teman-teman. Ya, jadi makanya bagi Anda ya, yang lagi jomblo tiba-tiba punya pacar, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan punya pacar. Silakan, tapi kalau bisa pacarnya juga diajak aktif. Kalau bisa pacarannya sambil presentasi dan follow up, home meeting, pacarannya di tempat pertemuan. Oke, teman-teman, bisa. Yang penting jangan sampai kita lalai. Ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Masa depan kita, impian kita, yang kita mau capai dari bisnis MLM yang sudah kita pilih dan kita sudah ambil keputusan. Jangan sampai kita terganggu untuk hal-hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir kurang penting dibandingkan dengan kesuksesan kita di MLM. Betul nggak teman-teman? Ya. Next, ujian. Nah, terutama buat mahasiswa nih ya. Saya dulu pernah punya tim yang mahasiswa kalau lagi ujian tengah semester atau apalah ujian akhir, itu mahasiswa itu nggak 15 planner lagi, udah nggak 15 kali presentasi. Jadi di 15 planner nggak muncul tuh yang kelompok mahasiswa itu. Kenapa?
Karena ujian membuat dia terganggu. Tapi bisa nggak sih mahasiswa ujian tapi tidak terganggu fokusnya? Bisa. Kalau mahasiswa itu memang sudah mempersiapkan diri ujiannya jauh sebelumnya, bukan sistem kebut semalam ya. Banyak mahasiswa yang hari-hari biasa nggak serius belajar, nanti besok mau ujian atau minggu depan mau ujian, dia baru sibuk sekarang. Nah, kalau yang seperti itu ya wajar, dia sampai nggak bisa presentasi. Tapi kalau Anda belajarnya nyicil, setiap hari belajar, sehingga ketika saatnya ujian, Anda sudah menguasai ilmunya. Nah, itu tidak mengganggu fokus Anda, asal Anda mau disiplin aja. Ya, ini bisa loh ya. Makanya bagi Anda yang mahasiswa ya, kalau Anda jalanin bisnis MLM, waspadai ini. Jangan sampai ujian membuat presentasi Anda turun. Nah, mungkin Anda berpikir, nggak apa-apa lah Pak, ini ujian turun dikit, nanti setelah ujian saya presentasi lagi. Ingat momentum. Kalau Anda mainin kecepatan, sayang, momentum yang tadi sudah terbentuk, jadi turun lagi. Karena Anda presentasinya diturunkan. Nanti Anda mulai lagi setelah habis ujian, ingat dorong mobil yang sudah diem, itu butuh energi yang lebih tinggi lagi. Jadi lebih baik Anda belajar sebelum ujian lah, supaya pada saat ujian Anda tetap tidak terganggu fokusnya. Bisa mempertahankan kecepatannya. Semuanya tergantung Anda kok. Anda mau belajar disiplin nggak? Sayang sekali ya kalau Anda lagi kuliah, Anda nggak memanfaatkan kesempatan kuliah untuk belajar disiplin. Anda tahu nggak sebenarnya kita kuliah itu bukan untuk hanya ijazahnya, ya memang ijazahnya berharga. Tapi kita kuliah itu bukan juga untuk mendapatkan ilmunya, karena banyak orang berpikir ilmunya nanti siap pakai. Nggak ada mahasiswa siap pakai. Yang ada siap latih. Ya, ilmunya yang kita dapat di kuliahan, di akademi, bukannya nggak berguna tapi nggak siap pakai. Makanya mahasiswa-mahasiswa itu sebenarnya siap latih. Siap dilatih. Kalau dia apa? Dia belajar hal-hal bermanfaat selama dia kuliah. Seperti apa? Bikin PR, belajar. Itu kan melatih disiplin. Kalau mahasiswa itu belajar disiplin selama kuliah, waktu dia terjun di pekerjaan yang sebenarnya, dia udah terbiasa untuk belajar. Dia udah terbiasa untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Jadi bagi teman-teman yang mahasiswa, ya ingat ya, waktu Anda kuliah, manfaatkan kesempatan itu untuk belajar disiplin. Guru kasih PR itu ada tujuannya, selain Anda belajar, itu melatih disiplin Anda. Cuman kadang-kadang ya kita waktu belajar, aduh males lah PR-nya, nanti aja nyontek. Ya, nanti ujian udah deket-deket baru ujian. Itu semua ada tujuannya supaya Anda belajar. Oke? Jalani bisnis lain. Nah, ini seru banget. Bukan berarti kita nggak boleh jalani bisnis lain yang bukan MLM ya. Jadi kalau Anda jalanin MLM Anda sekarang, Anda fokus dengan MLM Anda sekarang. Boleh nggak jalani bisnis lain? Boleh. Sama aja kayak orang tadi part time ya. Kerja di kantor, ya, jalani MLM part time. Boleh aja Anda jalankan mungkin bisnis MLM, tapi di sisi lain Anda juga punya bisnis laundry misalnya, punya bisnis jual kembang misalnya, atau bisnis-bisnis lain, jual ikan cupang atau lain sebagainya lah ya, asal jangan MLM. Boleh. Dan yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah jangan sampai Anda jalankan bisnis lain, misalnya jual ikan cupang, gara-gara itu tidak fokus di MLM. Nah, itu berarti bisnis lain mengganggu fokus Anda di MLM. Orang kerja full time di kantor aja, bisa kok jalani MLM part time. Saya dan banyak sekali teman-teman udah jadi contoh. Full time kerja juga bisa sukses di MLM. Karena tidak membiarkan pekerjaan di kantor mengganggu fokus kita. Nah, kalau Anda misalnya punya bisnis lain, silakan aja. Asal bukan MLM ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau MLM jangan lebih dari satu. Nah, satu aja MLM-nya. Nah, yang lain boleh, asal jangan sampai bisnis lain yang mengganggu fokus Anda di MLM. Karena ada istilah, jangan taruh jangan taruh telur Anda di satu keranjang. Keranjangnya jatuh, pecah semua. Boleh. Tetapi, kalau Anda jalankan MLM, teman-teman, tidak boleh lebih dari satu. Kalau Anda jalankan 2 MLM, apa yang terjadi? Dua-duanya Anda nggak dapat. Ada pepatah Tiongkok kuno. Ya, pepatah Tiongkok kuno ini, bunyinya, ya ini tentang fokus ya, bunyinya adalah ini. If you chase 2 rabbits, both will escape. Seekor burung elang, kalau dia dari atas mengejar 2 ekor kelinci, terpecah fokusnya. Dua-duanya nggak dapet. Elang itu nggak dapet dua-duanya. Dia harus fokus sama 1 kelinci, baru dia dapet. Kalau dia fokus pada 2 kelinci, dua-duanya dia nggak dapet. Oi? Ini bukan Tiongkok, ini bahasa Inggris. Oh, saya udah translate. Itu
harus ngomongnya gini, 持证就是父执进早就操. 农气好操人，我爱你。 Ya udah lanjut. Ya, itu dari pepatah Tiongkok. Udah saya translate itu, ya. Oke, jadi kalau Anda mau terapkan, dulu saya punya downline ya, gini loh downline ini. Downline ini kan fokus di MLM yang saya jalanin ya, downline saya lagi fokus. Tiba-tiba suatu saat dia jalani MLM lain, produknya berbeda. Lalu saya bilang, Pak, jangan Pak jalani lebih dari satu MLM. Udah MLM ini aja udah lebih dari cukup. Bapak udah cukup lah dengan MLM ini, nggak perlu jalani MLM lain. Terus dia bilang, Pak, tapi ini kan produknya beda. Iya, tapi kan sama-sama MLM. Lagi pula kan, terus dia masih membela diri. Dia bilang, Pak, kan ada pepatah mengatakan jangan taruh telur di satu keranjang, Pak. Iya betul, tapi itu untuk jenis bisnis yang lain. Artinya Anda jalani MLM ini, oke, MLM ini satu ya. Nah, Anda boleh bisnis lain, bisnis laundry, ikan cupang atau yang lain-lain lah ya, buka restoran atau apa. Jangan jalani bisnis MLM juga. Kalau Anda jalanin dua bisnis MLM, walaupun produknya beda, teman-teman, downline Anda kalau tahu, misalnya nih Anda jalankan MLM A, lalu Anda juga jalankan MLM B. Nah, downline Anda di MLM A, kalau tahu Anda jalani MLM B juga, mereka akan masih percaya nggak MLM A itu bagus? Enggak. Karena upline saya aja jalankan dua, berarti nggak percaya sama MLM A. Betul nggak? Dan apa yang terjadi? Downline Anda akan kehilangan fokus juga. Dan tidak ada dalam sejarahnya sampai sekarang, ada orang yang jadi top leader di dua MLM. Nggak ada. Kenapa? Karena sebelum top leader, udah pasti salah satu MLM akan keluarkan dia, disuruh pilih pasti. Ya, karena owner MLM, perusahaan MLM juga nggak mau dia punya top leader yang dua MLM. Pasti mereka disuruh pilih. Sebelum sampai ke top leader, sudah disuruh pilih. Dan memang nggak ada dalam sejarahnya orang mampu menjalankan dua MLM. Nah, mungkin ada yang beralasan, nggak apa-apa Pak, ini kan masih tahap awal. Saya coba-coba dulu deh. Kalau bisa 5 MLM saya tes. Anda tes 5 MLM. Ya, 5-5-nya nggak akan sukses. Ujung-ujungnya, teman-teman, Anda harus pilih satu dan Anda harus fokus ke satu MLM. Ya, dan ingat Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan kepercayaan Anda. Kalau Anda jalankan lebih dari satu MLM di tahap awal, orang udah tahu Anda nggak percaya dengan MLM yang Anda jalankan. Ya. Kalau upline saya jalani lebih dari satu MLM, saya nggak mau ikut dia. Dan saya nggak percaya dengan MLM yang itu. Kenapa? Karena upline aja nggak percaya. Jadi teman-teman, cukup satu MLM. Pilih dengan benar satu MLM itu. Dan fokus jalankan. Jangan jadi kutu loncat pindah-pindah. Kepercayaan orang kepada Anda akan hilang. Reputasi Anda akan rusak kalau Anda pindah-pindah MLM. Cukup satu MLM. Dengan satu MLM aja, Anda bisa dapat penghasilan sampai miliaran per bulan passive income. Kalau Anda jalankan dengan serius, dengan fokus. Jadi jangan ya, jalankan lebih dari satu MLM. Anda itu konyol Bapak Ibu ya. Anda itu nggak mungkin bisa sukses dua-duanya. Anda ujung-ujungnya harus pilih salah satu. Ya, jangan habiskan waktu Anda. Selama Anda lebih dari satu MLM, Anda nggak akan sampai di puncak. Ya. Oke, jadi if you chase two rabbits, both will escape. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ekstra. Ya, kegiatan tambahan. Misalnya nih ibu rumah tangga punya kegiatan ekstra tambahannya, misalnya nih ya, jadi pengurus organisasi apa. Ya, jadi apa RT, RW, ini bukan hanya ibu rumah tangga lah, siapapun juga bisa lah. Misalnya kita jadi ketua RT, ketua RW, ya, mengurus organisasi apa. Habis waktu kita nambah masalah Bapak Ibu. Harusnya kita perlu punya banyak waktu untuk bisnis MLM yang kita jalankan ya. Kita malah cari penyakitnya jadi pengurus organisasi apa. Kalau mau jadi anggota, kalau mau masuk organisasi boleh Bapak Ibu untuk dapat daftar nama ya, tapi jadi anggota, jangan jadi pengurus. Karena jadi pengurus waktu Anda tersita. Ya. Jadi kegiatan ekstra itu ya itu akan mengganggu fokus Anda. Ya. Jadi misalnya Anda disuruh jadi panitia organisasi apa-apa. Nah, pada saat Anda lagi fokusnya di MLM, jangan tolak aja. Nah, saya Bapak Ibu saya masih ingat dulu di 2 tahun pertama saya jalankan MLM. Sebelum saya jalankan MLM, karena saya di perusahaan tempat saya kerja sebagai general manager, saya banyak berhubungan dengan marketing ya. Jadi saya ikut masuk organisasi-organisasi yang ada hubungan dengan marketing untuk belajar, selain untuk belajar juga untuk menjalin
hubungan ya dengan rekan-rekan yang lain ya. Misalnya ada direktur, manajer, yang lain-lain. Nah, jadi saya sering waktu itu anggota dari organisasi marketing, manajer, dan sebagainya. Ya, misalnya Asosiasi Manajemen Indonesia, Sales Marketing Forum, ada Mark Plus dari Hermawan Kartajaya. Dan waktu saya masuk anggota itu ya, tiap bulan ada seminar. Tiap bulan itu saya dapat seminar free sebagai anggota. Ya. Nah, pada waktu saya lagi jalankan MLM, saya nggak hadir semua. Ya, saya masih jadi anggota, tapi saya nggak hadir. Saya nggak hadir, kenapa? Karena kalau saya hadir, setiap organisasi itu ada ada satu seminar free. Jadi kalau 4 organisasi, 4 seminar free. Dan 4 seminar free berarti 4 malam saya udah habis. Waktu saya udah nggak bisa presentasi yang banyak. Maka saya pada saat lagi fokusnya bangun aset saya lepas semua kegiatan ekstra ini. Supaya apa? Supaya hidup saya lebih sederhana. Saya punya waktu untuk jalankan bisnis MLM. Jadi jangan nambah-nambah kerjaan, Bapak Ibu. Ya, hati-hati, kegiatan ekstra ini bisa mengganggu fokus Anda. Kenyamanan. Misalnya ya, orang itu senang main game. Senang banget main game. Nah, main game itu bisa mengganggu fokusnya loh. Saya pernah punya ya anak muda yang dulu lagi mahasiswa senang banget main game. Nah, dia itu presentasinya kenceng. Tiba-tiba presentasinya turun. Ternyata ada game baru yang keluar dan dia main game terus. Dia main game itu bisa sampai lupa tidur dan lupa makan ya. Apalagi presentasi ya. Jadi main game itu bisa mengganggu fokus. Atau orang yang senang berliburnya kelamaan. Ya, saya punya downline yang mungkin saya udah sering sharing ya, bahwa dia bilang punya goal, dia pengen sukses cepat, pengen presentasi yang banyak. Tapi tiba-tiba kok minggu depan, tiba-tiba minggu ini kok nggak ada kabar. Ternyata Sabtu Minggu ada di puncak. Jalan-jalan sama keluarga. Kalau saya lagi fokus jalan ke MLM, saya nggak sempat, Bapak Ibu. Saya dulu waktu saya jalani MLM, saya bilang sama istri saya, kasih saya waktu 2 tahun. Jangan ajak jalan-jalan. Selama 2 tahun ini, kalau ada hari libur, saya nggak bisa bawa keluarga jalan-jalan. Fokus saya untuk jalani MLM saya. Kenapa? Karena momentum. Ya, nantilah urusan jalan-jalan gampang. Kalau Anda sudah freedom, Anda bisa jalan-jalan sepuasnya, dan itu yang saya alami. Setelah saya freedom, setelah saya bisa berhenti dari pekerjaan di kantor, saya punya waktu kapanpun untuk jalan-jalan. Ya, jadi tapi pada saat awal saya bangun momentum, saya harus mengorbankan kenyamanan. Jangan sampai kenyamanan mengganggu fokus saya. Ya, jadi jalan-jalan rekreasi yang berlebihan, main game, orang yang seneng nonton, sekarang drakor banyak banget ya sekarang itu. Aduh, kalau seneng nonton itu waktu kita bisa habis di situ ya. Hati-hati Bapak Ibu. Anda nonton drakor berseri-seri habis. Kalau saya suka nonton drakor, tapi saya pilih Bapak Ibu. Pilih yang ada hubungan dengan bisnis. Kayak baru-baru ini saya nonton startup, saya belajar banyak dari situ. Nonton Itaewon Class, belajar banyak dari situ. Lalu kalau ada orang bilang, Pak nonton ini, apa? Percintaan? Enggak deh. Ya, saya mau nonton yang bisnis. Karena waktu saya nggak banyak, Bapak Ibu. Dan saya ingat waktu 2 tahun pertama saya jalani MLM, itu saya hobi banget nonton film. Sampai saya kalau ke bioskop, bingung mau nonton film apa. Ya, ini udah nonton. Nah, pada saat saya lagi fokus-fokusnya 22 bulan jalani MLM saya waktu itu, saya nggak nonton sama sekali. Acara televisi juga saya nggak nonton. Dulu saya sering nonton film-film iklan. Nah, bos saya waktu saya lagi fokus di MLM nanya saya iklan ini, saya nggak nonton lagi. Ya, tunda kenyamanan. Karena kenyamanan bisa mengganggu fokus kita. Ya. Hari raya, misalnya Natalan. Natalan itu ada daerah-daerah tertentu, itu teman-teman yang Natalan itu bisa persiapan sebulan. Ini udah mau Natalan. Ya, santai dulu Pak, presentasi dikurangi. Ya. Atau apa? Imlekan, Lebaran. Ya, misalnya ini ada bulan Ramadan. Nah, ini bisa hal-hal yang bisa mengganggu fokus. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Boleh merayakan hari raya. Siapa bilang nggak boleh ya? Silakan Bapak Ibu ya. Tetapi jangan sampai mengganggu fokus kita. Tapi Pak, nanti selesai hari raya saya fokus lagi kok. Iya, betul bisa, tapi momentumnya sudah turun. Makanya dari awal tadi saya udah bahas momentum, jangan mainin kecepatan. Momentum yang Anda sudah bangun nih sampai mendekati hari raya, Anda off dulu. Setelah hari raya bisnisnya udah turun. Oke? Ada loh orang persiapan hari raya itu sampai
sebulanan. Ini saya pernah nih teman-teman yang mau Natalan, Pak, ini bulan ini Natalan, slow down dulu ya. Kalau di Medan juga Imlek itu kenceng juga ya. Jadi kalau udah mendekati Imlek juga kayak gitu tuh. Ya, bisa persiapan Imlek bisa 1 bulan itu ya. Pernikahan. Kalau pernikahannya sendiri ya apa boleh buat. Ya saya dulu punya upline ya. Saya punya upline saya. Dia begitu fokus. Pernikahan dia sendiri, dia pun masih fokus. Ya. Sampai katanya ya, kalau tidak salah tuh 1 atau 2 hari menjelang pernikahannya masih presentasi loh teman-teman. Upline saya, ya Pak Edo itu fokus banget. Nggak, saya lupa lah berapa hari menjelang pernikahannya sendiri masih presentasi dan follow up. Ini ada orang ya, bukan dia yang menikah, sepupunya menikah, dia ikut-ikutan libur 1 minggu, 1-2 minggu. Adiknya menikah, libur dulu, persiapan pernikahan adiknya 1 bulan. Gitu. Ya, itu kelihatan nggak serius ya. Boleh ya, tapi jangan sampai itu mengganggu fokus Anda. Ya, ingat Bapak Ibu, kalau kecepatan udah turun, momentumnya susah dinaikkan lagi. Kondisi cuaca juga bisa ya, misalnya lagi hujan, banjir, nah itu bisa juga ya. Wah ini hujan nih, jadi mau keluar susah, kehujanan. Keluarga sakit, nah ini yang agak ribet. Anda harus cari solusi, karena kita kan punya tanggung jawab pada keluarga ya. Misalnya orang tua sakit, nah Anda harus cari solusi. Gimana? Mungkin kerjasama dengan saudara Anda yang lain bagaimana untuk merawat orang tua. Ya, ini penting lah. Ini perlu dicari solusinya. Tapi ingat ya, apapun pasti ada solusinya supaya tidak mengganggu fokus Anda. Ya, keluarga sakit itu penting untuk dirawat. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk masa depan keluarga kita kan, yaitu aset yang kita sedang bangun. Jangan sampai itu mengganggu fokus kita. Tapi tetap harus dicari solusinya. Ya, bukan mengabaikan keluarga yang sakit. Pasti ada solusinya. Orang dekat tidak mendukung. Misalnya pasangan tidak mendukung, suaminya, istrinya, ini bisa sangat mengganggu. Nah, ini pun bisa dicari solusinya. Ya, misalnya kalau pasangan nggak mendukung, ya, kalau yang saya lakukan, saya minta izin. Ya, dulu kan impian saya beli rumah. Saya bilang sama istri saya, mau beli rumah ya, saya sudah ketemu kendaraannya. Kasih saya waktu 2 tahun. Selama 2 tahun ini, jangan ajak jalan-jalan karena saya mau fokus untuk bangun aset supaya bisa beli rumah. Nah, mungkin Anda juga mesti pelan-pelan sampaikan ke pasangan Anda, tujuan Anda jalan ke MLM itu apa? Untuk impian keluarga. Undang pasangan Anda yang masih negatif untuk lihat pertemuan-pertemuan supaya tahu apa yang sedang Anda kerjakan. Kalau tetap tidak mendukung juga, ini memang bisa sangat mengganggu. Nah, Anda harus tunjukkan hasilnya supaya ujung-ujungnya ya pasangan Anda mendukung. Ya, mengurus anak yang masih kecil, nah ini juga sebuah tantangan. Ya, Anda cari solusinya. Pasti ada cari solusinya. Pasti ada solusinya. Seperti misalnya tadi ada keluarga yang sakit, ya cari solusinya. Anak Anda yang masih kecil perlu diurus, tapi ya mungkin Anda bisa bayar babysitter supaya mengurus anak Anda. Ya pasti ada lah. Ya, tapi ini anak yang masih kecil ya, jangan sampai seperti ada downline ini, salah satu downline ini beneran terjadi, ya, nggak datang ke OPP, lalu kita kontak, kenapa? Oh, saya ini ngurus anak saya ke sekolah, anaknya umur berapa? 12 tahun, ya. Kalau anak udah 12 tahun masa masih diurus, ya itu mungkin alasan aja, ya. Kalau masih kecil, iyalah. Tapi cari solusi, Bapak Ibu. Masalah apapun ada solusinya, sikap terhadap masalah ya. Orang sukses kelebihan satu solusi. Pasti ada solusi kalau Anda fokusnya ke solusi. Jangan seperti orang gagal yang fokusnya ke alasan, makanya alasan selalu ada, Bapak Ibu ya. Jadi Anda mau kelebihan satu solusi atau kelebihan satu alasan, ya. Jadi kalau sebagai orang sukses, fokuslah pada solusi. Masalah apapun, misalnya tadi keluarga ada yang sakit atau mengurus anak, itu cari solusinya. Tapi kalau hal-hal yang lain ya, yang menurut saya agak-agak konyol lah, seperti misalnya pernikahan sepupu Anda sampai libur 1 minggu, ya itu agak konyol menurut saya. Ya, dulu waktu saya lagi fokus-fokusnya bangun bisnis MLM saya, acara keluarga saya nggak ikut. Saya tahu ada anggota keluarga yang pasti bilang saya, oh ini Suprato katanya keluarga penting, tapi malah diabaikan, nggak pernah ajak keluarga jalan-jalan ya. Tapi saya cuekin aja karena saya tahu apa yang saya kejar. Mereka tidak tahu, cuekin aja. Ya, oke. Nah, jadi ini teman-teman ya, Anda perhatikan ya. Ini adalah hal-hal yang bisa mengganggu fokus Anda ya. Promosi di kantor, proyek baru, hari raya, mutasi, pacaran, orang dekat tidak mendukung, ujian, pernikahan dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa mengganggu fokus Anda. Saya nggak tahu apakah ada yang lain ya.
Saya kumpulkan inilah berdasarkan pengalaman saya, ya downline saya betul-betul terganggu, hilang gara-gara hal-hal seperti ini. Ataupun nggak hilang, dia balik lagi, ya misalnya hari raya, ya setelah hari raya dia mulai kenceng lagi, tapi sayang bisnisnya udah sempat naik turun, ya momentumnya hilang. Jadi kalau naik turun ya kapan terbangnya, kapan freedomnya, sayang Bapak Ibu, sayang. Ini bisnis Anda sendiri kan, oke? Nah dari ya ini hal-hal yang bisa mengganggu fokus Anda perlu untuk waspada. Kalau Anda belum pernah mengalami ini semua, waspada. Wah, ini sebentar lagi mau hari raya, waspada. Jangan sampai hari raya mengganggu fokus Anda. Oh, ini sebentar lagi sepupu saya mau menikah. Jangan sampai mengganggu. Wah, nanti kalau saya dipromosi di kantor, saya harus waspada. Jangan sampai mengganggu. Mahasiswa, nanti akan ada ujian. Jangan sampai ujian mengganggu. Yang jomblo, sebentar lagi punya pacar. Jangan sampai pacaran mengganggu Anda. Ya, jadi ini semua membuat Anda waspada. Nah, bagi Anda yang sudah pernah kena masalah ini, Anda diingatkan kembali, oh iya sayang ya dulu ya, bisnis saya benar loh lagi naik. Pas hari raya saya absen atau saya turunkan kecepatan sebulan, benar, ketika saya mulai lagi, bisnis saya udah turun, sayang banget. Ya, mungkin Anda sudah punya pengalaman seperti itu. Nah, jangan ulangi lagi. Ya, ingat, fokus adalah kekuatan. Fokus ini untuk membantu Anda mengembangkan momentum. Ya, nah sayang banget Bapak Ibu kalau terganggu. Ini ada peristiwa kejadian nyata dari Eastern Airlines 401. Jadi pesawat Eastern Airlines di Amerika, penerbangan 401. Kalau Anda googling, Anda dapatlah. Di Google banyak. Ya, ketika distraksi atau gangguan berubah menjadi kematian. Ini peristiwanya konyol banget Bapak Ibu ya. Pesawat Eastern Airlines penerbangan 401 mengangkut 163 penumpang plus 13 awak kalau nggak salah ya. Itu sedang menuju Miami. Lagi mau mendarat Bapak Ibu, semuanya berjalan biasa, normal. Nah, pilot mulai menurunkan roda ya. Tekan supaya roda turun. Tapi lampu penunjuk roda turun itu nggak nyala. Nah, pilotnya kan bingung, ini roda udah turun atau belum? Nah, kebetulan di luar lagi gelap. Jadi dia nggak bisa lihat secara manual lewat jendela ini rodanya udah turun atau enggak. Nah, oleh sebab itu pilot bingung nih, mesti gimana? Ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama rodanya belum turun, memang belum turun, nyangkut mungkin. Kemungkinan kedua, bolannya rusak, ya lampu yang nyala itu rusak. Dua kemungkinan itu. Jadi akhirnya si pilot sama kopilot berdiskusi, yes, pilotnya memutuskan ganti bolam. Lalu pilotnya memutar pesawatnya, mutar dulu supaya ada kesempatan, ada waktu untuk mengganti bolam. Nah, mulailah mereka mengganti bolam. Dan konyolnya, pilot maupun kopilot dua-duanya sibuk ganti bolam. Ya, dan mereka tidak menyadari fungsi autopilot tanpa disadari dinonaktifkan. Autopilotnya dinonaktifkan dan dua orang ini, kopilot dan pilot, lagi ganti bohlam. Dan mereka lupa bahwa mereka sedang menerbangkan pesawat. Autopilotnya nonaktif. Pesawat jatuh. 93 tewas. Cek aja Bapak Ibu, Eastern Airlines penerbangan 401. Ini terjadi tahun 1972. Nah, konyolnya apa? Mereka terganggu karena hal kecil ganti bohlam. Lupa hal penting, mereka sedang menerbangkan pesawat. Nah, kita juga seringkali seperti itu. Kalau Anda perhatikan ya, ini. Coba Anda perhatikan. Ini sebagian besar adalah hal-hal yang kurang penting dibandingkan dengan impian Anda yang Anda mau bangun dari bisnis MLM ini. Betul nggak? Sebagian besar itu hal yang tidak penting. Kalah pentinglah dengan aset Anda di MLM. Tapi kita biarkan hal-hal yang sebenarnya kurang penting ini mengganggu kita, mengganggu fokus kita. Ya, sama seperti pesawat ini. Akhirnya ya 93 orang tewas gara-gara hal sepele. Pilot dan kopilot sibuk dengan bohlam. Ya. Oke. Nah, sekarang cara untuk fokus. Gimana cara untuk fokus? Kita mulai. Kalau Anda mau fokus, caranya apa?
Pertama, hadir di semua pertemuan. Anda harus punya komunitas. Saya tahu upline Anda punya komunitas. Anda yang punya support system itu sebuah komunitas. Hadir di sana. Ada pertemuan, jangan absen. Kenapa? Kalau Anda berhadir di tengah orang-orang yang sedang fokus jalankan bisnis ini, Anda dibantu untuk fokus. Saya sering cerita ini ya, kalau Anda hobi fotografi, Anda beli kamera, wah lagi hobi nih, hunting foto, segala macam kan. Nah, biasanya apa yang Anda lakukan? Anda ikut training-trainingnya, ikut seminarnya, ikut misalnya ada kompetisi foto, Anda berkumpul dengan komunitasnya, bahkan Anda langganan majalahnya kan. Nah, itu membantu Anda untuk fokus tetap fotografi ya, tetap motret gitu. Tapi coba Anda tidak hadir di komunitasnya, tidak ikut training lagi, tidak ikut hunting foto lagi, majalahnya udah nggak dibaca. Lama-lama Anda nggak fokus, lupa, gantung kamera. Sama seperti orang yang bersepeda juga kan, ada komunitasnya kan, ya. Kalau lagi ikut komunitasnya, oh sama-sama yuk, ada grup WhatsApp sesama komunitas bersepeda, ya Anda ikut, ada pertemuan Anda ikut. Nah, Anda kalau seperti itu, Anda akan fokus. Anda akan goes terus, sepedaan terus. Tapi coba, Anda nggak pernah gabung lagi, nggak pernah muncul lagi di komunitas itu. Ya di WhatsApp juga udah jarang malah di mute gitu kan. Apa yang terjadi? Lama-lama gantung sepeda. Jadi kalau Anda jalankan bisnis MLM, Anda nggak hadir lagi di komunitasnya, jarang hadir di pertemuannya, lama-lama Anda kehilangan fokus. Maka untuk membantu Anda fokus, hadir terus di acara pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh upline Anda dan support system Anda. Ya, makanya ini yang disebut core, orang inti ya, hadir di semua pertemuan. Itu sangat membantu Anda untuk fokus. Ya. Kemudian, setiap hari mendengar audio atau video motivasi bisnis dan membaca buku positif. Nah, upline Anda, support system Anda merekomendasikan Anda dengerin audio, video, ya lalu buku-buku positif. Nah, Anda perlu baca dan nonton atau dengerin setiap hari. Minimal 1, tapi saran saya lebih dari itu. Kenapa? Anda harus masukkan informasi positif sebanyak mungkin. Karena kalau enggak, Anda presentasi, Anda follow up, ketemu orang negatif, Anda ditolak. Lama-lama pikiran Anda negatif. Dan Anda nggak cukup mendengarkan materi positif. Lama-lama, Anda nggak fokus. Karena down. Ya, pikiran Anda jadi negatif. Ini ada video bagus dari host kita itu. Saya ambil dari TikTok. Ya, tentang bagaimana kotornya pikiran negatif dan bagaimana membersihkannya. Kita lihat ya. Host kita. Seberapa berbahaya pikiran negatif ini? Ini sedikit eksperimen. Katakanlah ini adalah pikiran Anda yang masih bersih. Nah, sekarang tinta ini adalah pikiran negatif. Sedikit saja pikiran negatif yang masuk, 1 tetes saja. Anda kira-kira butuh berapa banyak hal positif untuk bisa menjernihkan ini? Apakah dengan 1 tetes pikiran positif bisa jernih? Enggak. Ini udah banyak. Berapa banyak, teman-teman? Anda butuh berapa banyak pikiran positif agar bisa menjernihkan kembali air ini? Banyak banget, Anda lihat. Anda butuh banyak sekali pikiran positif untuk bisa mencernihkan 1 tetes pikiran negatif. Jadi hati-hati dengan pikiran yang negatif. Itu meracuni Anda. Iya, itu host kita ya. Yang seorang TikToker. Anda boleh follow ya kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Follow Guru MLM Official aja deh. Nah, jadi gini tadi saya mau cerita ya. Video tadi mengatakan kalau pikiran negatif 1 masuk ke kepala kita, kita butuh minimal 7 pikiran positif untuk menjernihkannya. 7 Bapak Ibu, 1:7. Jadi kalau Anda presentasi ditolak orang, 1 orang nolak Anda pulang, Anda mesti baca nih, ada 7 informasi positif masuk ke pikiran Anda. Ya kalau enggak, Anda kehilangan fokus, down. Akhirnya jadi, tunggu semangat dulu deh. Besok nggak presentasi dulu deh, lagi down. Kan begitu kan? Nah, supaya Anda nggak down dan tetap semangat presentasi, Anda terus memasukkan pikiran positif dari audio, video, buku positif yang Anda dengarkan. Ya, itu membantu Anda untuk fokus. Goal setting. Ini akan membantu Anda untuk fokus. Banyak orang nggak punya goal, makanya gampang sekali dia tersimpangkan. Kalau punya goal, saya yakin ya, kalau Anda punya goal dan Anda sungguh-sungguh mengejar goal Anda akan fokus. Ya, ini membantu Anda fokus. Nah, sebentar saya mau ajarkan kepada Anda sedikit ya mengenai cara untuk fokus. Sebaiknya goal jangka panjang itu jangan 12 bulan, tapi 12 minggu, 3 bulan. Lalu goal jangka menengahnya
Cukup 1 bulan aja, 4 minggu. Dan goal jangka pendek itu hanya 1 minggu, 7 hari. Dan fokuslah ke goal jangka pendek yang 7 hari itu. Jadi kalau ini 1 bulan ya, 4 minggu, fokuslah ke goal jangka pendek yang 1 minggu ini, 7 hari. Fokus ke sini Bapak Ibu. Kalau Anda fokus ke goal jangka pendek Anda 7 hari, misalnya dalam 7 hari ini Anda mau berapa kali presentasi? 10 presentasi, berarti 1 atau 2 presentasi per hari. Nah, setiap Anda pulang, ya, pulang malam hari sebelum tidur lah, Anda lakukan evaluasi harian. Evaluasi, hari ini target saya 2 presentasi. Kena nggak? Ya, presentasi siapa aja, hasilnya gimana? Lakukan evaluasi harian. Lalu setelah lakukan evaluasi harian, lakukan review untuk agenda besok. Besok mau ngapain? Lalu besoknya Anda kerja, begitu seterusnya. Malamnya review, malamnya evaluasi dan review kegiatan besok sampai minggu depan, 7 hari ya. Hari Senin pagi lakukan evaluasi mingguan. Terus saja. Jadi setiap hari lakukan evaluasi, review kegiatan besok. Anda lakukan terus sampai akhirnya 1 bulan, Anda lakukan evaluasi bulanan. Nah, kalau Anda punya goal dan Anda lakukan seperti ini, Anda fokus pada goal jangka pendek, saya yakin Anda akan fokus, dipaksa untuk fokus. Yang menjadi masalah, banyak orang yang cuma sekedar kerja dan nggak punya goal. Kalau Anda nggak punya goal, itu gampang sekali terpecah fokusnya. Kalau Anda punya goal, nggak mungkin terpecah fokusnya. Misalnya nih, mendekati hari raya, Anda punya goal nih. Nggak mungkin Anda bilang, ya istirahat dulu. Kenapa? Karena Anda punya goal. Nah, Anda fokus dengan goal Anda. Ini membantu, Bapak Ibu. Ya, jadi cobalah bekerja dengan goal dan goalnya goal jangka pendek. Ya, setiap hari evaluasi dan lakukan review kegiatan Anda besok. Punya goal 7 hari, goal jangka pendek. Setiap hari juga punya goal. Kalau Anda punya goal seperti ini, nggak mungkin Anda bisa santai-santai di rumah. Ya, Anda dipaksa untuk fokus. Dan kemudian kalau Anda sudah punya goal, terpaksa bekerja keras. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda punya goal misalnya 10 presentasi per minggu, Anda akan kejar. Kalau tercapai semua, 40 presentasi per bulan. Setidak-tidaknya 30 presentasi. Nah, kalau Anda sudah 30 presentasi per bulan, itu Anda sudah bergerak dengan cepat. Nah, Anda sudah bekerja keras, bergerak dengan cepat. Nah, kalau Anda sudah bergerak dengan cepat, Anda terpaksa fokus. Contohnya misalnya Anda mengendarai mobil nih Bapak Ibu. Kalau mobil Anda kenceng, Anda nggak sempat lihat kiri kanan, betul nggak? Fokus ke depan. Tapi coba Anda nyetirnya pelan-pelan, kecepatan 20 km per jam. Anda masih bisa lihat kiri kanan. Wah, di sebelah kanan ada yang jualan bakso, sebelah kiri ada cewek cantik lewat, sebelah kanan ada cewek yang jelek. Anda masih sempat lihat kiri kanan. Pecah fokusnya kalau Anda jalannya pelan. Tapi kalau Anda jalannya kencang, Anda terpaksa fokus. Makanya Bapak Ibu, goal setting dan bekerja keras itu membantu Anda untuk fokus. Biasanya yang kehilangan fokus, mereka-mereka yang presentasinya sedikit, pelan, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian simplify your life, sederhanakan hidup Anda. Artinya, ya udah nggak sempat lagi jadi pengurus organisasi, jadi panitia ini udah nggak sempat. Udah nggak sempat lagi jadi ketua RT, RW, udah nggak sempat. Nggak sempat lagi misalnya menyibukkan diri dengan misalnya rekreasi berlebihan lah, terus bikin pesta lah, atau apalah kegiatan sosial, udah nggak sempat Bapak Ibu, nggak sempat lagi. Sederhanakan hidup Anda. Saya juga dulu ya, ingat waktu saya jalan KMLM, saya nggak main game. Waktu saya lagi fokus jalan KMLM 22 bulan pertama, saya nggak main game. Saya hobi banget main game. Dari dulu sampai sekarang, game saya itu Football Manager Bapak Ibu. Saya main dari sejak Championship Manager waktu saya kuliah dulu. Dan kalau saya main game itu bisa lama banget Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bisa ya berjam-jam saya duduk main. Tapi ketika saya lagi fokus 2 bulan pertama saya jalankan MLM, saya nggak main game sama sekali. Saya nggak baca novel. Ya, saya hobi baca novel, baca komik. Saya nggak baca. Saya bacanya buku positif. Saya nggak nonton TV, iklan, nggak nonton bioskop. Saya tunda kenyamanan. Sederhanakan hidup. Kenapa? Karena saya butuh banyak waktu untuk presentasi dan follow up demi membangun momentum. Jadi Bapak Ibu tunda dulu kenyamanan ya, simplify, sederhanakan. Kalau Bapak Ibu pernah nggak lihat ada orang pemain sirkus yang lagi jalan di atas tali, pernah? Pemain sirkus ya, dia pegang satu galah yang panjang, ya dia berusaha mempertahankan keseimbangan di tali, ya itu ya dia jalan di tali. Coba pemain sirkus itu pakaiannya apa? Pakaiannya ringkas.
Dia nggak pakai jas, dia nggak pakai ransel, dia nggak membebani dirinya dengan hal-hal yang nggak perlu. Dia sederhanakan dirinya. Supaya apa? Bisa menjaga keseimbangan. Nah, Anda Bapak Ibu dalam berjuang di MLM, sederhanakan hidup. Jangan membawa beban-beban yang tidak perlu. Ya, sederhanakan supaya Anda punya banyak waktu untuk presentasi dan mempertahankan momentum dan fokus ya. Perkuat impian. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda nggak punya impian yang kuat, masalah yang sedikit aja itu besar. Masalah sedikit aja bikin Anda nggak fokus. Tapi kalau Anda punya impian yang kuat, Anda jadi kuat. Ya, masalah jadi kecil. Saya punya cerita. Ada seorang anak SD 6 tahun. Anak SD ini seneng banget kalau bapaknya pulang kantor, ya. Nah, kalau ayahnya pulang kantor, ya, dia anak SD ini seneng banget dan dia menyambut bapaknya di mobil. Bapaknya turun dari mobil, buka, lalu bapaknya ada tas kan. Nah, si anak ini yang anak SD 6 tahun itu seneng banget, dia bawain tas bapaknya. Tas kantor bapaknya dibawain, masuk ke rumah, dia seneng banget. Nah, itu terus rutinitas yang dilakukan anak SD ini bertahun-tahun kemudian, dan akhirnya anak SD ini suatu saat sudah masuk SMP, sudah 12 tahun. Nah, ayahnya pulang. Nah, tentu saja anak 12 tahun yang udah remaja nggak mungkin seheboh anak kecil ya. Nah, bapaknya pulang, dia tetap menyambut bapaknya, tapi ya nggak heboh lagi lah ya. Nah, terus papanya bilang, itu tas saya tolong bawain di mobil. Ya udah, dia anak ini ya, anak yang 12 tahun ini bawa tas bapaknya, terus dia bilang, "Pak, ini tasnya jadi lebih kecil ya sekarang ya?" Terus bapaknya bilang, "Enggak, ini lebih kecil. Isinya mungkin lebih sedikit ya?" Bapaknya bilang, "Enggak, sama seperti dulu." "Kok jadi lebih ringan? Enggak seperti dulu." Si anaknya ini bilang begitu. Terus bapaknya tersenyum dan bapaknya bilang sama anak kecil ini, "Nak, bukan tas papa yang lebih berat, tapi kamu yang lebih dewasa dan lebih besar. Sehingga tas itu jadi lebih ringan." Jadi kalau kita lebih kuat, beban jadi lebih ringan. Kalau impian Anda kuat, masalah jadi ringan. Ya, banyak orang karena impiannya nggak kuat, masalah kecil pun jadi berat. Tapi kalau Anda punya impian yang kuat, masalah jadi kecil. Orang yang punya impian yang kuat, dia tidak down ditolak orang. Kenapa? Karena dia punya impian yang kuat. Ditolak-tolak sedikit nggak apa-apa, itu harga yang harus dibayar. Impian saya lebih mahal, dia bilang begitu ya. Impian saya mahal, impian saya nilainya mahal, tinggi, nggak ternilai oleh uang. Kalau cuma penolakan seperti ini kecil lah. Masalah-masalah ini jadi kecil. Kenapa? Karena impian saya lebih bernilai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu perkuat impian Anda. Bikin dream book. Terus cari impian-impian yang memotivasi Anda. Impian itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar ya, bukan keinginan. Kalau keinginan nggak ada kekuatan, tapi impian, sesuatu yang harus terwujud apapun yang terjadi. Ya, itu namanya impian. Terus cari impian Anda. Kalau Anda ketemu impian dan makin kuat impian tersebut, maka masalah itu jadi kecil. Dan kalau masalah jadi kecil, masalah tidak akan mengganggu fokus Anda. Ya. Kemudian no cross lining itu juga penting. No cross lining, ingat ya, Anda jangan lirik kiri kanan. Ketika Anda lagi bergerak ke depan, fokus ke depan, jangan melirik kiri kanan. Waktu itu ada lomba lari ya, lari 100 meter sprinter antara Cap Lewis dengan Ben Johnson. Saya lupa lah namanya ya, Cap Lewis atau Ben Johnson, saya lupa. Pokoknya itu dua pelari itu bersaing ketat. Dan siapa yang juara itu harus sampai ditentukan dengan foto mikro ya, untuk lihat siapa yang lebih dulu masuk ke finish. Dan yang menang hanya sepersekian detik, Bapak Ibu. Dan yang menang itu orang yang fokus ke depan. Lawannya yang sempat menoleh sedikit aja menjelang garis finish, dia menoleh sedikit. Kalah dia Bapak Ibu, kalah sepersekian detik. Gara-gara apa? Gara-gara nggak fokus ke depan, noleh ke kiri kanan. Bapak Ibu, kalau Anda jalankan bisnis, jangan cross lining, jangan lihat kiri kanan. Ya, jangan Anda lihat tetangga Anda, ya, cross line Anda, wow, rumputnya lebih hijau. Ya, rumput tetangga kan memang lebih hijau. Kelihatannya apa yang dilakukan cross line Anda lebih menarik. Dan kalau Anda memperhatikan cross line Anda fokusnya hilang. Pada saat Anda mikirin bisnis cross line, pada saat itu Anda tidak memikirkan bisnis Anda. Jadi no cross lining kalau Anda mau fokus. Kalau Anda udah terpengaruh sama cross line, Anda akan kehilangan fokus. Oleh sebab itu fokus dengan jalan yang Anda sudah tentukan. Upline Anda sudah kasih Anda sistem, cara-caranya. Ikuti upline Anda. Jangan lihat crossline Anda. Itu hanya memecah fokus Anda.
Ya, oke. Jadi kita sudah bahas ada 7 cara untuk fokus, hadir di setiap pertemuan, dengerin audio, video, buku positif, goal setting, kemudian bekerja keras. Goal settingnya tadi apa? Fokus ke goal jangka pendek, mingguan, 7 hari. Dan setiap hari lakukan evaluasi dan review. Ya, lalu bekerja keras, presentasinya harus banyak, harus kenceng. Sederhanakan hidup Anda, simplify your life. Kemudian perkuat impian Anda karena impian besar, masalah jadi kecil, dan jangan crosslining. Kalau Anda lakukan 7 hal ini, Anda dibantu untuk tetap fokus. Dan Anda, Bapak Ibu, akan mendapatkan apa yang Anda fokus. Benar, Bapak Ibu. Kalau Anda fokus, Anda akan dapatkan apa yang Anda fokus. Misalnya contohnya nih, sepanjang hari ini ya, Anda yang ada di jalan raya tadi, maksudnya Anda keluar rumah ya, bagian keluar rumah lah. Anda lihat ada berapa mobil warna merah. Kalau saya tanya sekarang, mungkin Anda bingung ya. Anda yang tadi sempat keluar, berapa ya mobil warna merah ya? Ada nggak ya? Lupa mungkin Anda. Ya, lupa. Kenapa? Karena Anda nggak fokus. Ya, tapi coba misalnya saya bilang, besok kalau Anda keluar dari rumah, untuk setiap mobil warna merah, saya kasih 1 juta rupiah. Untuk setiap warna mobil warna merah yang Anda lihat. Saya kasih 1 juta. Apa yang terjadi? Anda besok keluar dari rumah, kayaknya semua mobil itu warna merah. Betul nggak? Karena Anda sudah fokus. Kalau sekarang saya tanya nggak fokus, berapa ya mobil merah yang tadi saya lihat? Tapi besok Anda udah fokus, Anda akan cari mobil warna merah. Nah, kalau Anda sudah fokus, Anda akan dapat apa yang Anda fokus. Ini benar, Bapak Ibu, ini benar. Saya masih ingat dulu waktu saya naik sepeda, waktu masih kecil ya, naik sepeda. Ya, waktu masih belajar ya naik sepeda, saya masih ingat loh, ada lubang di tengah jalan, saya naik sepeda, lalu sambil dayung saya dalam hati, jangan kejeblos di lubang ya, jangan kejeblos di lubang, jangan kejeblos. Apa yang terjadi? Kejeblos. Karena apa? Karena pikiran saya, jangan ke lubang, jangan ke lubang. Pikiran saya mikirin lubang, dia kejeblos. Ya. Nah, waktu saya kuliah, saya kan belajar main tenis, Bapak Ibu ya. Saya belajar main tenis. Dan karena saya dulu waktu SMA mainnya badminton, pakai tenaga pecutan. Nah, waktu main tenis, tenaga pergelangan maksudnya ya, pergelangan tangan, waktu main badminton ya. Nah, waktu main tenis, itu nggak boleh pakai tenaga pergelangan, harus pakai ayunan lengan gitu kan. Jadi pelatihnya kasih tahu saya, ayo ayunkan lengan, ayunkan lengan ya, kayak gini ya. Dan saya karena belum terbiasa, pukulannya sering salah ya, ayunan pukulannya salah, dan begitu saya salah terus, akhirnya pelatihnya bilang sama saya, Pak, pikirkan ayunan yang benar, yang sudah salah jangan dipikirkan. Oh gitu ya, ya udah, akhirnya saya begitu pukulannya benar, saya fokus ke pukulan yang benar aja. Pukulan yang salah saya nggak fokus, dan itu benar-benar bekerja ya. Kita akan mendapatkan apa yang kita fokus. Dan kekuatan otak kita luar biasa. Jangan fokus pada sesuatu yang Anda tidak inginkan. Ya, fokus pada sesuatu yang Anda mau. Makanya ada buku The Secret kan, kekuatan otak. Fokus pada hal-hal positif. Fokus pada sesuatu yang Anda ingin raih. Jangan pikirkan yang negatif. Ya, karena kita akan mendapatkan apa yang kita fokus. Nah, orang sukses mengalami banyak kegagalan tapi tidak berhenti. Sedangkan orang gagal sedikit gagal dan berhenti. Jadi kuncinya tidak berhenti. Supaya tidak berhenti, fokus. Kalau kehilangan fokus, berhenti. Ya, jadi kunci untuk Anda sukses di MLM, jangan berhenti. Karena itu yang dilakukan orang-orang sukses. Mereka fokus. Sedangkan orang gagal kehilangan fokus, berhenti. Oke? Nah, belajarlah dari anak kecil. Bayi ya, waktu lahir kan nggak bisa jalan. Dia harus belajar kan? Dan dalam proses belajar dia jatuh kan? Nah, ini ada orang yang pernah hitung, rata-rata seorang bayi belajar jalan sampai dia bisa, itu 240 kali terjatuh rata-ratanya. Bayangkan kalau bayi itu menyerah, ya, kehilangan fokus, berhenti, dia nggak bisa jalan, betul nggak Bapak Ibu? Nah, kita semua pernah jadi bayi, kita pernah nggak bisa jalan, dan kita berjuang, mengalami jatuh 240 kali, dan akhirnya kita bisa juga jalan. Ya, jadi fokus dan konsisten. Jangan kehilangan fokus. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Thank you. Saya mau tutup ini cerita Ibu Siti tukang sayur. Ibu Siti, saya nggak kenal. Tapi saya nggak kenal. Nggak apa-apa lah. Penting itu kamu nggak kenal. Pokoknya Ibu Siti tukang sayur. Kenapa dia? Itu di pasar di dekat rumah saya. Suatu hari Ibu Siti ini lagi jual sayur. Pagi-pagi dia bawa dagangannya banyak ya. Wortel, toge, sawi, gitulah banyak.
Mhm. Dan hari itu dia Mhm. nggak sempat sarapan. Nggak sempat? Jadi nggak sempat sarapan, Kenapa? lapar dia. Dan hari itu Mhm. nggak ada yang ganti dari dia, nggak ada, lewat aja cuma lewat. Jadi sayurannya nggak laku. Dia udah haus, udah lapar, matahari panas, akhirnya dia pusing kepalanya, mulai pusing, akhirnya mulai gelap nih matanya ya, dia udah mau pingsan nih. Dan akhirnya dia nggak tahan lagi ya, dan dia jatuh. Aduh, jatuh. Nah begitu dia jatuh, orang-orang di pasar semua kan datang ya. Ada apa bu? Ada apa bu? Ada apa bu? Dan si Bu Siti begitu melihat orang-orang datang, dia langsung sadar dan langsung dia bilang, orang kan bilang, ada apa? Ada apa? Ada apa? Dia langsung bangun, dia bilang, ada toge, ada kol, ada wortel, ada sawi ya, langsung jualan dia. Wow, Saking fokusnya dia ya. Jadi ini tukang sayur yang fokus nih, Adra. Mau pingsan pun ya, melihat kesempatan, tiba-tiba fokus sama dagangannya ya. Dan kita harus menjatuhkan jempol untuk Ibu Siti. Kita applause dulu. Tukang Tapi sayur memang itu yang dilakukan oleh teman-teman yang sangat-sangat fokus di MLM sih ya. Jadi di mana ada kesempatan untuk bisa presentasi, mereka akan memanfaatkan situasi gitu loh. Karena lagi fokus. Orang Betul. yang nggak fokus, ada kesempatan pun mereka nggak melakukan apa-apa, gitu dia. Dilepas ya. Ya kan? Mm-mm. Benar itu. Dan bicara soal fokus itu bukan hanya di MLM, di bisnis manapun juga, guys. Ya, di bisnis manapun juga, kalau Anda mau besar, ya Anda harus fokus. Anda harus maksimal, full heart ya, bukan full time ya. Kalau di MLM itu bukan full time ya. Anda yang paruh waktu juga Anda bisa berhasil di MLM. Yang paling penting adalah Anda full heart. Itu dia ya. Kalau memang Adra, ya. ini ada satu pertanyaan yang saya perlu jawab. Oke. Ini pertanyaan penting. Padahal gue lagi ngomong loh, nih lihat tanganku ini. Belum selesai gue bicara. Oh belum ya? Aku lagi fokus bicara, tapi aku tersinggung. Ya udah kalau kamu tersinggung kamu up ya. Aku bete, ya. Up aja biar teman yang lain bisa. Aku baperan. Nah, aku lupa gue mau ngomong apa. Udah deh lanjut apa? Jadi ada pertanyaan yang penting banget ya, mengenai full time job ya. Jadi ada yang bilang begini, boleh nggak sih kita jalankan MLM secara full time? Boleh dong. Ya kalau Anda udah membiayai kehidupan sehari-hari, karena gini loh, MLM itu kan nggak bisnis yang kayak gigit cabai langsung pedas. Artinya Anda jalankan bisnis MLM itu nggak langsung serta-merta langsung dapat duit kan di awal kan. Jadi awal-awal mungkin tekor loh, karena presentasi belum bisa sponsori orang. Nah bagaimana dengan kebutuhan keluarga? Makanya banyak orang yang jalankan secara part time. Oke. Ya. Nah kalau Anda sanggup full time karena Anda punya tabungan yang mampu menghidupi keluarga Anda 12 bulan, silakan. Dengan perhitungan 12 bulan Anda sudah dapat income lah yang memadai untuk kebutuhan keluarga. Ini kalau misalnya Anda belum punya income sama sekali untuk kebutuhan keluarga Anda, jangan hanya full time di MLM. Kecuali Anda sanggup nih ya, dapat income besar di MLM di awal gitu kan. Gini, saya mau cerita pengalaman nih. Ya. Jadi dulu waktu kita di satu MLM gitu, kan sering kan dimotivasi sama upline gitu loh. Kamu masih kerja, kamu masih kerja artinya sebenarnya maksudnya motivasi gitu loh. Ya kapan kamu freedom gitu kan, nggak kerja lagi. Tapi namanya aja anak muda kan, akhirnya diganggu-ganggu seperti itu banyak sekali teman-teman kita itu terpancing untuk full time sebelum saatnya gitu loh. Padahal bisnis nggak berkembang. Belum berkembang gitu loh. Nah, akhirnya mereka yaudah deh kita full time aja, resign dari pekerjaan gitu. Biar kita bisa benar-benar jalankan. Nah, apa yang terjadi gitu loh. Suatu mereka itu full time, waktu luangnya itu banyak. Itu dia. Dan dia bingung. Jadi orang yang udah terbiasa sibuk ya, kerja 9 to 5, kemudian malam hari baru jalankan MLM, tiba-tiba 9 to 5 itu bingung, dia nggak tahu gue mau ketemu siapa ya, karena prospek saya selama ini adalah orang-orang yang kerja juga yang bisa dijumpai malam hari, seperti itu.
Yes. Nah, jadi orang ini ya, teman-teman saya ini mereka stres bukan karena sibuk, stres karena nggak sibuk. Ya. Yes. Nah, ini sering sekali terjadi terutama teman-teman yang masih jiwa muda ya, cepat-cepat mau resign, cepat-cepat mau resign. Konsultasi dulu deh sama upline gitu loh. Kalau ini saya juga punya satu downline yang sedang saya bina nih ya. Dia resign memang bukan karena bisnis MLM yang dia jalankan, tapi dia memang harus mau keluar dari pekerjaan itu gitu loh ya. Itu lain cerita. Tapi dia juga ngalamin hal yang sama. Cerita ke saya, kok gua stres nih. Aku tahu kamu stres karena apa? Kamu stres karena kamu nggak sibuk kan? Iya kok. Gua gimana? Nah, akhirnya karena dia belum berencana untuk mencari pekerjaan lain yang sebenarnya dia masih punya waktu itu. Saya langsung bilang, ya udah kalau memang seperti itu, kamu harus perlakukan bisnis MLM ini seperti kamu kerja 9 to 5 gitu loh. Ya. Jadi 8 jam kamu anggap MLM yang kamu kerjakan itu adalah kamu masuk kantor. Jadi 8 jam itu apa yang kamu harus lakukan? Saya kasih tahu, kamu harus baca buku. Ya, baca buku minimalnya 30 menit. Ya, dengarkan audio minimalnya satu judul, kalau bisa 2 judul oke. Ya, kemudian kamu harus lakukan prospecting, kenalan sama orang. Mau offline, misalkan kamu lagi jajan, lagi mau belanja ini, belanja itu, ketemu orang, coba kenalan. Online juga, kamu harus ketemu orang di sosial media, di Instagram. Dapat 5 orang yang di follow, like, komen. Ya, kemudian kamu harus buat janji ke 20 orang minimalnya, saya bilang. Dan harus dapat 1 janji presentasi atau 2 presentasi, baik mau online ataupun offline. Jadi benar-benar kamu harus perlakukan bisnis MLM itu seperti kamu lagi kerja di kantor. Fokus gitu loh. Karena kamu nggak ada pekerjaan lain, hanya di MLM, saya bilang gitu. Dan disiplin. Dan saya bilang, izinkan saya jadi istilahnya bos kamu ya. Kamu oke nggak? Saya nanti tanya, gimana sekarang aktivitas kamu, apa yang kamu lakukan? Tentunya dengan people skill ya, seperti itu. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda belum siap, please, jangan full time dulu. Ya, jangan full time dulu. Itu dia. Anda harus konsultasi. Ya. Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas ya, ada yang bilang putus-putus. Oh ya, tapi jelek sih suaramu, bro. Gitu. Emang sih suara aku kalau nyanyi jelek. Ya, enggak, ngomong juga sama. Nah, gitu. Ya gini. Ya. Sandra, kita itu dari dulu tidak suka orang terlalu gampang berhenti kerja. Betul ya? Saya itu udah ngalamin itu banyak downline yang tiba-tiba mau berhenti kerja. Saya bilang, income kamu di MLM ini udah berapa? Dia bilang sama dengan gaji di kantor. Saya bilang jaringanmu gimana? Kalau kamu berhenti kan kamu bingung seperti yang kamu bilang tadi. Iya. Ya pagi sampai siang pun bingung mau ngapain. Nah dulu waktu saya berhenti itu income saya berapa kali lipat ya? 4 sampai 5 kali lipat gaji saya di kantor. Baru saya berhenti. Jaringan saya di mana-mana. Dan jaringan saya membutuhkan bantuan saya. Saya ke Medan, saya ke Kalimantan, ya saya ke Surabaya. Jaringan saya udah berkembang. Baru saya berhenti. Betul. Saya udah banyak mengalami orang-orang yang memaksa dirinya berhenti. Padahal saya bilang jangan dulu. Dia paksa berhenti. Apa yang terjadi akhirnya? Begitu bisnis MLM yang turun karena dia juga bengong mesti ngapain. Dia terlibat dalam masalah keuangan, nggak bisa membiayai kehidupan keluarganya. Jadi jangan terlalu gampang berhenti kalau Anda pakai. Saya ini baru ya, minggu lalu ada downline saya konsultasi. Dia gaji di kantornya 20 juta. Dan dia di MLM sudah 30 juta. Dia konsultasi mau berhenti kerja atau tidak. Saya lihat jaringannya, jangan berhenti dulu. Jangan berhenti. Pastikan sampai jaringannya, saya bilang ini kondisinya udah kayak gini, grupmu udah gede dan sudah berkembang kemana-mana sehingga kamu punya waktu efektif untuk bantu mereka di luar kota dan sebagainya. Baru berhenti. Dan ketika kamu berhenti, konsultasi dulu biar seperti yang kamu lakukan. Ya. Ini penting ya teman-teman, jangan terlalu cepat full time. Sebenarnya ya orang itu banyak alasan. Kalau full time kan saya lebih maksimal. Enggak. Kita itu bisa jalani secara part time kok. Saya di 22 bulan 40 presentasi. Orang yang full time aja presentasinya kalah mas saya. Masalahnya adalah orang nggak ngerti dan bengong dan malas.
Banyak orang malas, nggak bisa fokus di 2 hal. Maunya cuma satu, dan begitu dikasih satu pun bengong ngapain. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat. Ada saatnya ketika jaringan Anda sudah berkembang, struktur jaringannya, orang-orang aktifnya udah cukup kuat, baru Anda resign. Ya. Biasanya itu setelah income di bisnis ini sudah di MLM itu paling tidak ya di atas 30-40 juta per bulan. Baru kita izinkan untuk berhenti. Kalau enggak, part time aja, part time nggak apa-apa, nggak masalah part time. Ya. Ya itu yang penting sekali ya, Adra.